وجداتنا ومشايخنا في الدين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديع، نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasili ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'ih wa bi'ulumihi fi daraini. Apa ini bacaannya ya? Illam inkana. Illam yakun, bukan? Oh, udah balik. Oh, in kana minas saksi. In kana min ghairi kalbin. Oh, ini. Ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In kana min ghairi kalbin wa khinzirin wa anil kasiri aidan. In kana minas syakhsi nafsihi wa kharaja min ghairi fi'lihi wa la yatanajjasut tahiru an-nashifu idza asabathu najasatun nashifatun wa la yathuru syai'un min najsil aini illa juludal maitati izan dubirat wal khamru izan qalabat khollan binafsiha wala yadurru fawranuha wala naqluha minas syamsi ila dhilli walal aksu wa in turiha fiha syai'un qabla takhalluliha walau tahiran wa baqiya fiha hatta takhallat lam tathur. Ini kemarin masalah najis ya. Wala yufa'al najasa illa tiral basar mutadil anil qalil min ad-dam wal qihi in kana min ghairi kalbin wa khinzirin wa anil kasir aidan. Jadi ini ujungnya nih. Nah, jadi pahamnya susah. Saya ulangi sedikit dari ini. Jadi kemarin kita mempelajari najis. Kemudian di sini wa yu'fa anin najasati, dimaafkan dari najis-najis allati lam yarohal basar al mu'tadil, yang tidak bisa dilihat mata telanjang, mata yang sedang. Ada najis kagak bisa kelihatan sama mata misalnya. Wa anil qalili, dan sedikit minad dami, darah, wal qayhi, nanah. Wa in kana min ghairi kalbin wa hinzirin,
jika terbukti najis itu bukan dari anjing dan babi. Jadinya najis yang dimaafkan ceritanya nih. Ada kita kok kayaknya berasa kena najis, cuman nggak kelihatan. Contohnya misalnya najis ini aja nih, ini kosong. Kosong. Enak. Epi kemana Cepi? Enggak. Jadi ada darah sama nanah. Dari mana tuh? Kita lagi sembahyang, bisul mecah. Bisul mecah, darahnya keluar, nanahnya keluar, tapi tidak najis. Padahal darah dan nanah itu najis. Ini termasuk najis yang dimaafkan. Kalau kita lagi sholat, mecah. Jangan kita di luar sholat mecah, kita pakai sholat, jangan. Ini kalau mecahnya ketika sholat. Bisul walaupun mengeluarkan darah, nanah itu masih dianggap sedikit. Kalau keluarnya dalam sholat, jadi terusnya di sholatnya. Tapi kalau kita di luar sholat, mecahnya di luar sholat nih, ya bersihin dulu, jangan darah-darah dipakai sholat. Mengapa dimaafkan? Karena pecahnya ketika lagi sholat. Pokoknya selain dari anjing dan babi. Kalau anjing dan babi biar dikit kayak apa, ya kecuali kita nggak tahu kali. Bagaimana kok bisa kagak tahu? Kita mau sholat Jumat lewat jalan kapuk, kono kan jaga babi dono. Ya kebetulan ada nempel najis babi. Ya kita nggak tahu. Barang yang kagak kita tahu kagak ada hukumnya. Barangnya kita kagak tahu. Jadi apaan yang kagak ada hukumnya? Ada 3. Rufi al aqlamu an salasin. Ya diangkat. Kolam artinya tidak terkena apa-apa 3. Pertama, as-sobiyu hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik. Itu dia sembahyang, dia kagak ngaji, nggak dosa dia. Kemudian anin naimi hatta yastaiqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Dia tidur jam 11, mendusin jam 5. Sholat apa yang ketinggalan? Zuhur. Kagak dosa. Bagaimana mestinya? Pas dia bangun asar, dia sholat zuhur. Zuhur dulu. Iya. Kalau dia ketiduran, pas dia bangun, wah udah asar nih, sholat aja zuhur dulu baru asar. Tapi namanya udah kodoan. Oh dia kagak mau sholat itu, dia mau asar dulu, boleh juga. Jangan dia tunda, oh nanti dah takut kelupaan, dia kerjain. Dan yang ketiga anin naimi anil majnuni hatta yafiqa. Orang gila sampai dia sembuh. Orang gila nggak sembahyang, kagak ngaji, nggak puasa, nggak dosa. Jadi di sini barang yang kita kagak tahu termasuk anin naimi, dianggap orang tidur. Orang tidur kan kagak tahu. Makanya dia tidur di kaki sembahyang, nggak dosa. Dia tidur di kagak puasa, kagak dosa. Kalau dia tidur jam 2:30 waktu nyaur, dia nggak tahu bablas sampai maghrib, sampai maghrib, ya, tidur kenceng banget itu. Nah, jadi kalau toh juga dia kagak dosa, tetapi cepat dikodok, termasuk sembahyang itu juga. Jadi saya ulangi, min ghairi kalbin au khinzirin, selain najis anjing dan babi. Wa anil kasiri aidan, dan dari najis yang banyak juga. In kana minas saksi nafsihi, jika najis itu dari orang itu sendiri. Tadi yang saya bilang,
kita lagi sembahyang bisul, bisul kita, keluar sampai ngalir sampai ke betis. Maaf, syaratnya bisul sendiri, jangan berdua, bisul dia darahnya ke saya, biar sedikit najis, saya ke dia, begitu. Bisul sendiri di sini bilang in kana minas saksi nafsi, in kana minas saksi nafsi, jika darah itu dari dirinya sendiri, ya. Wa kharaja bi ghairi fi'li, dan keluar, ya artinya bukan dianggap najis kalau perbuatan itu dari selain dia, bukan perbuatan dia. Kalau perbuatan dia, misalnya apa, ada nyamuk di tangan, ditepuk, darahnya muncrat, itu namanya yukfa, dimaafkan, asal jangan dari darah orang lain. Kita lagi sembahyang, dia tepuk nyamuk banyak muncrat ke kita, jadi kitanya yang najis, sebab bukan dari darah kita sendiri. Kalau dari kita sendiri, walaupun bisul mecah banyak, dimaafkan. Iya. Wala yatanajjasut tahirun nasifu iza asobathu najasatun nasifatun. Tidak menjadi najis, ya, tidak menjadi mutanajis, tidak menjadi mutanajis. At-tahirun nasifu, barang yang suci tapi kering. Idza asobathu najasatun, apabila terkena najis nasifatun, yang kering juga. Misalnya apa? Kita punya kain, ada tai cecek udah kering, ya, nempel atau kita dudukin, ya, itu tidak mutanajis. Ada tai ayam udah kering, arti kering tuh gimana sih kalau kering? Iya kagak nempel di apa nanya, gak ada nempel. Kita dudukin tai ayam udah kering, nempel di kain, bekasnya juga kagak ada, nggak usah dicuci. Kecuali kalau yang basah kita dudukin. Nah kalau kering tidak. Walaupun bangkit tikus juga kalau kering, ya, nggak ngapa-ngapa. Syaratnya kedua-dua bendanya itu kering. Kainnya kering, najisnya kering. Sekarang tai ayamnya kering, kainnya basah. Kain lagi dijemur, bayang nggak mau itu buru-buru pakai. Kita dudukin, karena salah satunya basah, jadi mutanajis. Kalau dua-duanya kering, kain kita kering, kita dudukin. Tai ayam yang kering, tai kebo yang kering, nggak apa-apa. Tai kebo gede banget kan. Dia kalau kering ya kering, nggak nempel udah. Ya syaratnya, tai kebonya kering, kainnya kering. Atau jangan di kain, di tangan, nempel tai ayam kecolek. Salah satunya ada yang basah, mutanajis. Tangan kita basah, nyolek tai ayam kering, nempel di tangan. Tangan kering, tai ayam kering, sama-sama kering, maka tidak mutanajis. Wala yathuru syai'un min najisil aini illa juludal maitati izan dubirat. Tidak ada sesuatu najis atau wala yathuru, tidak menjadi suci, min syai'in min aini, min najisil aini, dari benda najis. Ain itu ain benda artinya. Tidak bisa suci
sesuatu benda najis. Misalnya apa? Namanya najis. Tai kambing. Dicuci, diapain, tetap aja tai kambing. Ya. Sebab dia najis, dibilang ainun najis. Min ainin najis. Tai kebo, ambil cuci, bisa bersih nggak? Ya kagak. Kecuali sesuatu yang mutanajis. Misalnya baju kena tai ayam, cuci, bersih lagi, bajunya bersih, kagak mutanajis lagi. Tapi yang dibicarain bukan mutanajis nih, najis. Kemarin udah saya jelaskan, siapa masih ingat bedanya najis dan mutanajis? Najis zatnya yang najis. Hah? Kalau najis itu zatnya yang najis. Iya. Kalau mutanajis asalnya nggak najis. Iya. Artinya gini aja, najis itu benda najis, mutanajis benda yang kena najis. Ini tai ayam, najis apa mutanajis? Najis. Ini taplak mejanya, najis apa mutanajis? Mutanajis. Tai ayam dicuci kayak apa ya? Tai ayam, tapi taplak meja, walaupun belepotan dan najis, dicuci bisa bersih, itu namanya mutanajis. Sekarang yang lagi kita bicarakan najis, ainun najis, najis tidak bisa menjadi suci kecuali kulit bangkai. Nah, kulit bangkai itu najis. Kulit bangkai. Izan dubirat, apabila disamak. Disamak apa sih artinya? Dibersihin. Kulit-kulit yang nempel, daging-daging yang nempel di kulit harus bersih. Misalnya gini, ada kambing mati, udah busuk, kambing mati. Kemudian semuanya bangkai udah. Lalu yang bisa najis cuma kulit, yang bisa jadi suci, ya suci kulit. Yang lain enggak, cuma kulit. Tetapi kulit itu setelah disamak. Nah, disamak misalnya dicuci pakai batu apung, biasanya pakai batu apung tuh, ya. Sampai kulit yang nempel tuh daging yang nempel di kulit semuanya lepas. Sikat lagi pakai daun alang-alang, sikat lagi pakai daun jambu supaya nggak amis gitu. Nah sekarang dijemur, suci udah tuh, suci. Sucinya andai kata kita pakai jadiin sajadah boleh. Ingat nggak orang dulu banyak sajadah kulit kambing? Iya, tapi dia memang kulit kambing yang suci. Sebab apa? Dipotong. Kan kalau dipotong kulitnya suci. Cuma tetap mesti disamak. Ini masalahnya najis. Najis kambing, kulit kambing bisa jadi suci. Kulit, pokoknya semua kulit asal dari binatang yang halal, maka kulitnya juga halal, suci. Jadi semua najis tetap najis. Hanya satu, kulit bangkai apabila dia didubilkan, disamak, maka jadi suci. Kemudian apa lagi tuh? Wal khomru idan qalabat khomran binafsi. Arak. Arak. Di sini bismillah. Beda arak dengan wiseng. Whisky. Topi miring, apalagi itu banyak kan nama-nama itu ya. Tapi yang dimaksud arak.
Arak itu definisinya peresan anggur, nabid namanya. Sekarang kalau whisky, wiseng dari apa tuh dibikinnya? Oh, bagus kalau dibilang tahu aja. Ya kali ada yang tahu. Kalau arak makanya ada sebagian ulama menghalalkan brandy, wiseng, topi miring halal. Mengapa? Karena dia mengambil definisi arak itu apa? Arak itu kan haram. Lalu definisi arak di sana dibilang at yuttakhadu min nabidhil inab. Diambilnya, dijadikannya arak itu persan anggur. Makanya pada zaman Nabi yang namanya arak yang mereka minum dan para sahabat ialah arak yang diperes dari anggur. Ketika turun ayat itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Arak, ngadu nasib dan sebagainya najis, jauhkan. Pada para sahabat banyak yang punya masih seember, emang diminumannya gituan kan. Ada yang satu bak, satu gentong. Ya karena mereka taat sama agama, ya langsung dibuang, ditumpahin semua. Padahal mahal dan itu memang minuman orang Arab. Kemudian turun hukum arak haram. Lalu orang yang suka mabuk-mabuk mengatakan ya yang diharamkan arak, wiseng, whisky, brandy kagak haram dengan alasan karena dibikinnya bukan dari persan anggur. Tetapi ulama kembalikan lagi ke fikih. Kullu muskirin ma'iin haram. Setiap cair yang memabukkan haram. Maka dengan definisi ini baru brandy haram, wiseng haram. Kalau dia hanya mengambil dari Al-Quran, sebagian ulama mengatakan Al-Quran nyebutnya arak yang dibikin dari persan anggur. Sedangkan wiseng apa? Bukan dari persan anggur. Jadi boleh-boleh aja diminum. Ya, pada saat itu ada sebagian membenarkan. Tetapi fikih yang merinci. Fikih mengeluarkan definisi kayak begitu. Kullu muskirin haramun. Yang cair itu memabukkan. Biar sedikit, biar mabuk, haram. Definisi inilah. Dulunya orang bilang kullu khamrun kullu khamrin haram. Arak itu haram. Kenapa? Mabuk. Sehingga orang-orang yang minum secangkir kagak mabuk nggak haram kata dia. Definisinya mabuk. Ada orang yang biasa minum satu peti, diminum 2 botol aja belum mabuk dia. Orang biasa. Sehingga mereka menekan inilah dalih yang dikutik-kutik mau dijadikan halal. Tetapi setelah keluar kaidah fikih yang mengatakan muskirin ma'in haram, ya udah haram whisky semua, mabok apa kagak mabok haram. Ini. Jadi sekarang apa yang kita bicarakan? Idzan qalabat khamron, apabila berbalik menjadi
cuka. Ya. Arak, kita punya arak. Kemudian kita simpen tuh arak jadi cuka. Maka kembali menjadi halal. Boleh buat nyambel. Sebab catatan syaratnya binafsiha, sendirinya. Ya, binafsiha artinya istilahnya fermentasi, ya. Fermentasi itu satu minuman disimpan lalu kecut asam bener jadi cuka. Syaratnya inqalabat binafsiha, sendiri. Jangan ditambah supaya jadi cuka, nggak jadi. Kemudian wala yadurru fauronuha, dan tidak mengapa, tidak mengapa di sini artinya nih, dan tidak mudarat mendidihnya arak itu. Jadi arak yang berfermentasi sendiri, maka mau dimasak boleh. Tapi kalau masih jadi arak dia bedanya nggak boleh. Wala nakluha minas syamsi ila dhilli wal aksu. Dan tidak mengapa juga arak dijemur di panas matahari, misalnya 2 jam lagi diademin. Kalau 2 jam diademin, dijemur lagi di matahari, lalu jadi cuka, boleh. Ya, boleh. Tapi fa in turiha fiha syai'un, apabila diletakkan atau dimasukkan fiha syai'un, ke dalam arak itu sesuatu, apa saja. Misalnya ada arak sebotol. Kalau saja kita masukin garam sedikit saja nih arak, maka dia akan jadi kecut, asam. Lalu kita masukin kecut, nggak boleh. Sebab apa? Syaratnya binafsiha, dia kecut sendiri. Kagak boleh kecut karena taruhin sesuatu, mau garam ke, mau taruh apalah, nggak boleh. Jadi hari ini pelajaran ini menjelaskan bahwa ada 2 najis yang najis tapi bisa menjadi suci. Pertama apa? Kulit bangkai. Syaratnya dubil, disamak. Yang kedua arak, najis. Kalau baju kita kena arak, cuci, najis tuh. Kalau orang minum, hukumnya najis dia. Tetapi dia bisa suci kalau syaratnya izat takhalat binafsiha, kalau menjadi cuka dengan sendirinya. Tapi kalau dicampurin, ya apa saja campurannya, maka walaupun dia asam tapi asamnya haram. Ya, qabla apa nih? Fa in turiha fiha syai'un, bila dimasukkan ke dalam arak itu sedikit atau sesuatu, qabla takhalluliha, sebelum jadi cuka. Masih arak, maksudnya belum jadi cuka. Walau tahiran, walaupun yang dimasukkan itu benda suci. Misalnya garam kan suci. Ya, kecuali arak dimasukin tai ayam. Tai ayamnya najis, ya. Itu kan bukan barang suci. Sekarang dimasukkan benda suci, gula misalnya, benda suci. Arak dimasukkan sesuatu benda, walau tahiran, walaupun benda itu suci. Wa baqiya fiha, maka kekal benda itu di dalam arak hatta takhallat, akhirnya jadi cuka. Lam tathur, tidak suci. Tidak suci. Jadi
najis dari kemarin yang kita pelajari. Pertama, coba najis itu ada berapa macamnya kemarin? 3. Pertama, ringan, berat, sedang. Ringan, najis apa ringan? Kencing, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Bagaimana cara menghilangkannya? Cukup dengan dikepretkan air di atasnya. Cara mengepretkannya kemarin, najis itu udah kering. Kita dikencingin, bayi laki-laki. Udah kering tuh di kain, baru sah kita kepret. Masih basah kita kepret, nggak sah. Gitu. Ya udah cukup segitu untuk najis yang ringan. Yang kedua yang mughallazah. Apa arti mughallazah? Najis yang berat. Apa-apa? Anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu, dengan tanah. Yang ketiga, najis mutawassithah. Najis yang sedang. Mana-mana? Selain ya, kencing bayi, anjing dan babi, yang lainnya mutawassithah. Bagaimana cara menghilangkan najis mutawassithah? Dicuci berapa kali kek sampai hilang bau, rasa, rupa. 3 kali nggak hilang, 4 kali, 4 kali hilang, 5 kali, 5 kali nggak hilang, 100 kali nggak apa-apa. Yang penting syaratnya. Untuk hari ini ada 2 najis yang bisa suci dengan cara. Yang pertama kulit bangkai bisa suci dengan cara sama. Yang kedua arat bisa suci dengan cara suci dengan sendiri. Bila kita campur, ya tidak. Baik, itulah pelajaran kita dari kemarin sampai hari ini selesai. Besok baru tentang haid dan nifas. Apa ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Kalau tanduk dari bangkai itu suci atau najis? Anduk dari Tanduk. Oh, tanduk. Ya, saya kira handuk kali. Tanduk. Dia itu barang kering. Kalau dilihat dari asalnya bangkai, dia bangkai. Kalau asalnya dari bangkai, dia najis. Kalau asalnya bukan bangkai, tidak najis. Misalnya apa? Bulan haji orang motong kebo, tanduknya dipakai boleh, sebab kan dipotong dia. Sekarang kita lagi jalan ada kebo mati sendiri, tanduknya bangkai. Bagi gagang pisau jangan yang begitu bangkai. Lalu diapain? Diapain aja tetap bangkai. Sendiri ya. Hah? Karena kebunnya mati sendiri. Iya. Lain kulit tadi bisa, tanduk enggak, tetap bangkai. Jadi bagaimana ada tanduk bangkai orang udah pakai gagang tanduk. Yang bikin bapak dosa. Bapak nggak tahu boleh beli nggak apa-apa. Nah, kita nggak tahu. Mana orang lain? Kita tahu ya. Hah? Iya bikinnya kita nggak tahu. Iya bikinnya kita nggak tahu. Gagang. Lagi ya pakai. Begitu. Pokoknya tanduk bangkai tetap najis. Tanduk yang dipotong halal atau haram. Satu lagi, Bu. Iya, silakan. Kalau tadi nanah atau bisul kalau pecah sendiri lagi sholat nggak batal ya? Nggak batal, enggak. Kalau mimisan Tetap sama, asal dikit. Tapi kalau minum mengalir banyak batal. Walaupun dari sendiri, sebab yang dianggap sini bisul. Tapi sebagian ulama mengatakan bisul sama mimisan sama karena punya sendiri. Tapi ada yang mengatakan kadarnya. Kalau terlalu banyak najis. Kan dia kalau orang mimisan ada yang banyak, ada yang dikit. Ada yang dikit,
lihatlah ditambal pakai daun sirih hilang. Ada yang sampai banjir, saya pernah dapetin, saya sendiri pernah. Saya tanya bapak saya, oh jangan itu sampai ngacir-ngacir. Jadi kalau mimisan lihat kadarnya, kalau sedikit enggak ada cukup. Kalau gading gajah gimana? Hah? Gading gajah kan suka buat pipa tuh. Kalau gajah kan rata-rata enggak. Apa gading? Gading gajah. Termasuk gading gading gajah bangki apa bukan? Bukan. Kayaknya enggak ada yang pernah makan gajah gading ya. Iya, memang. Ditembak atau gimana? Iya, sebab gajah itu kalau menurut hukumnya haram dimakan. Tapi ada mengatakan boleh dimakan, sebagian besar boleh. Ya. Sebab yang tidak boleh ada ketentuannya. Binatang yang buas menerkam, berkuku panjang, makannya megang. Apaan? Celepuk makannya megang ya. Gaok makannya megang, haram. Ya. Nah, kalau gajah makannya agak megang. Ya. Tetapi dia termasuk binatang yang diikhtilafkan. Di apa? Ikhtilaf apa sih hilaf? Ini bilang boleh, ini bilang kagak boleh, ini bilang boleh, ini boleh. Nah, kalau ada yang begitu pakai yang boleh kalau kita mau. Ya, misalnya gajah nih, gadingnya. Nah, agaknya halal apa haram sih? Enggak jelas, ada yang bilang halal. Bagus, ada yang bilang halal, yang bilang haram 1000. Yang bilang halal 2 orang pakai. Masih ada yang mengatakan, sebab dia tanggung jawab tuh nanti. Apa kucing mati? Gading Martin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.